Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Kita katakan haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi setiap kita, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini. Kita bisa siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala bashikila barata kala bashakarata kala bashi. Hura barata kala la la barata kala bashi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di tempat ini. Kami bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau di rumah-Mu di GBI Pantai Permata ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh biudara Yesus. Segala sakit penyakit kami percaya oleh biudara Yesus Tuhan akan sembuhkan. Bagi kami Tuhan yang mengalami persoalan hidup kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan akan menghibur kami oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berikan kami pengertian-pengertian yang ilahi ya Bapa. Berikan kami hati yang lemah lembut ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan Tuhan tuntunan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah kami lewati ya Aba. Saya percaya apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun Tuhan yang sedang terjadi Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami semakin hari semakin erat, semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan di luar sana Tuhan, banyak Tuhan goncangan yang sedang terjadi ya Bapa. Kuatkan Tuhan iman kami ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau, kami semakin dekat kepada Engkau, sehingga Tuhan kami percaya di dalam hadirat-Mu. Di saat teduh kami ya Bapa, kami membangun hubungan kami dengan Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau telah berkati Tuhan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pendidikan setiap adik-adik kami, semua dalam perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami berada, kami bisa menjadi saksi Kristus bahwa kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa berkata-kata yang penuh dengan hikmat Tuhan dengan orang-orang sekitar ya Bapa, sehingga bagi setiap mereka yang masih belum mengenal Engkau, lah kehidupan kami, mereka diselamatkan, mereka dituai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, siapkan setiap hati kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Pada saat kami datang ke rumah Tuhan dengan semangat, kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami bisa membawa kemenangan yang baru, kami bisa membawa sukacita yang baru, kami bisa membawa hadirat-Mu Tuhan pulang ke rumah kami, dan kami percaya kebaikan-Mu tidak berkesudahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Aba, bacaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersorak buat Tuhan, Raja segala raja. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan
beri salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Syakara barata kala bashiki la barata kalabu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 1 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yes, Lord Jesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sumber bagi setiap kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita semua sembah Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, bagi kami Tuhan, tempat persembunyian. Engkaulah penolong bagi kami Tuhan. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yes, Lord Jesus. Mari kita menghadap wajah kita kepada Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Dialah yang Maha Kudus yang akan menghampiri setiap kita di tempat ini. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Kau Raja di atas segala raja Tuhan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber segala sumber Tuhan bagi kami Tuhan. Engkaulah menciptakan langit dan bumi dan seisinya ya Tuhan. Ini kami Tuhan para penyembah-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bila Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Shikila la 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 para bashakila bashakalabu. Shikila la 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 bashikila takala la 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 para takala la 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 bashaka takala la 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 para takala bashakalabu.
Shiki Bashe. Sentuh Tuhan setiap hati kami Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Shiki Bashe Engkaulah Tuhan yang kami agungkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memberikan hormat Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah adalah Tuhan yang ajaib Tuhan bagi kami Tuhan. Dan Engkau perisai Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan kami aja Tuhan yang berdoa Tuhan, tapi Engkau telah berdoa Tuhan bagi kami Tuhan. Shiki Bashaka la 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 Basha. Haleluya. Yes Lord Jesus. Oh. Mari kita sama-sama bangun roh kita. Yes, Lord Jesus. Kami percaya ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita di tempat ini. Bagi yang kehilangan pengharapan, percayalah Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kami. Shikilabashe. Haleluya. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap kami ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la ba shakalaba.
sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong bagi kami Tuhan. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kau selalu baik buat kami. Terima kasih Kau sudah dirikan jemaat-Mu GB Pantai Permata di atas batu karang di tempat ini, di mana alam maut tidak menguasainya dan kunci kerajaan sorga sudah diberikan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ingin berbicara sama kami, Engkau ingin menuntun kami, Engkau ingin memelihara kami, menjaga kami, bahkan bersepakat dengan rencana-Mu melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Oleh sebab itu, ampun dosa pelanggaran kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga kami mengerti Tuhan rencana sorga atas hidup kami, pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus urapi hamba, mengurapi kami semua, sehingga kami mengerti pewahyuan baru dari sorga untuk hidup kami, untuk kami hidupi, dan bahkan sorga terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Musik boleh silahkan kembali ke tempatnya masing-masing.
Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru tapi mempunyai korelasi dengan firman Tuhan yang disampaikan bulan lalu. Dan juga berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Penuaian untuk jiwa-jiwa, penuaian berkat, penuaian apa yang ingin dituai, silahkan dituai, tapi penuaian yang terjadi pasti double blessing. Penuaian di seluruh aspek kehidupan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman belakangan ini yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah bagaimana caranya kita selalu menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih ilustrasi dulu bahwa ilustrasi ini penting karena mengingat amanat agung Tuhan Yesus. Oke. Kita mulai dulu dari satu ayat favorit, yaitu ayat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini janji Tuhan buat kita semua. Yang mau katakan amin. Jadi ini penting bahwa kita harus jadi murid, memuridkan, dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Untuk menuai jiwa, untuk membawa semua jiwa kepada Yesus lebih banyak lagi. Karena keselamatan itu bukan hanya milik kita, tapi milik banyak orang yang mau percaya kepada Yesus. Katakan yes. Sekarang permasalahannya adalah ketika kita jadi murid, kita disebut Kristen yang adalah pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus disebut Kristen. Kristen bukan hanya agama, tapi Kristen lebih daripada hubungan pribadi antara kita dengan Yesus. Kekristenan seperti itu. Jadi bukan hanya agama, tapi lebih lagi daripada agama, yaitu hubungan pribadi lepas pribadi dengan Yesus, melekat kepada Yesus, punya koneksi yang erat dengan Yesus. Kenal bukan hanya kenal, tapi kenal sebagai sahabatnya Yesus. Ini yang namanya Kristen. Ini yang namanya murid. Karena hanya murid yang bisa memuridkan, dan kita semua adalah murid yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, kita harus jadi murid sebelum kita memuridkan. Nah, yang harus diingat adalah ketika kita jadi murid, sebelum kita memuridkan, ada hal-hal yang mau Tuhan sampaikan. Apa itu? Hari ini kita akan dapat tema, yaitu kemenangan atas peperangan. Kemenangan atas peperangan. Saya akan coba ilustrasi. Kalau kita berniat atau bertekad untuk menjadikan satu kelas ini pintar, ada guru, ada kepala sekolah meeting, lalu kebetulan ada satu kelas yang memang troublemaker, yang masalah. Lalu mereka dalam diskusi itu, dalam meeting, bertekad, berniat, bersatu hati, bersepakat untuk menjadikan kelas yang troublemaker menjadi kelas unggulan. Menjadi kelas yang menjadi toladan buat orang. Nah ini kan gak mudah. Tapi yang jelas kalau misalnya di kelas itu ada 50 murid. Ada 50 murid. 10 muridnya bisa dibilangin. Bisa diajarin. Bisa mendengar. Tapi 40 murid troublemaker. Otomatis ketika semua guru, kepala sekolah bersepakat untuk menjadikan kelas ini kelas unggulan, kelas toladan, kelas penerobos, maka harus dibuat sedemikian rupa sehingga yang 10 orang yang tadi baik dengan 40 orang yang kurang baik, murid-muridnya, itu harus diubahkan menjadi 50 orang yang baik atau 49 orang yang baik, murid yang baik, dan 1 yang tidak baik. Artinya apa?
ketika kita menjadi murid dan ingin memuridkan, dengan kata lain, kita ingin memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Setuju? Setuju ya? Untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada kerajaan Allah. Setuju ya? Tapi, kalau kita mau memperluas kerajaan Allah, berarti kita harus mempersempit kerajaan musuh. 50 orang di kelas tadi, kalau kita mau jadikan kelas ini berubah, murid-muridnya jadi cerdas, murid-murid jadi unggulan, murid-murid jadi pintar, murid-murid jadi pendengar yang baik, maka dari jumlah 50 ini, jumlah yang baiknya harus lebih besar. Otomatis jumlah yang negatifnya jadi lebih kecil. Setuju ya? Artinya ketika kita memperluas kerajaan Allah, kita akan mempersempit kerajaan musuh. Sampai di sini paham dulu kan? Ya. Jadi artinya ada satu peperangan. Kenapa? Ketika kita ingin mempersempit wilayah kerajaan musuh, pasti kerajaan musuh tidak akan tinggal diam. Kerajaan musuh akan melawan. Sedangkan kita ada dalam kerajaan terang, kerajaan Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid, kita pasti akan mengalami peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika ada kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran, pasti ada friction, ada gesekan, ada benturan. Ketika ada cahaya di dalam kegelapan, pasti juga ada cahaya yang membias, sehingga yang gelap ini akan digantikan dengan terang. Tapi dalam transisi gelap dan terang, dalam transisi tidak benar dengan benar, pasti ada peperangan. Pasti ada konfrontasi. Ada pergesekan. Dan kita sebagai umat Allah yang memiliki cahaya Kristus, di mana Yesus hidup dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam diri kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, yang mencerminkan kebenaran dan ketulusan, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh musuh, pasti terjadi peperangan. Yang mengerti katakan yes. Ya, otomatis dimanapun kita berada sebagai murid Yesus, sebagai Kristen sejati, tidak mungkin hidupnya fine-fine aja. Tapi pasti ada peperangan. Oleh sebab itu, Roh Kudus mau ajarkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita, untuk kita keluar sebagai pemenang di dalam semua peperangan. Maka firman Tuhan hari ini diberikan buat kita secara spesial. Bagaimana kita bisa menginvestasikan kemenangan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang begitu? Yesus sudah menang. Katakan amin. Kita nggak perlu perang. Sekali lagi saya ulang. Yesus sudah menang. Katakan bersama-sama. Yesus sudah menang. Artinya apa? Kemenangan yang sudah diperoleh Yesus diterapkan dalam hidup kita, diinvestasikan, direalisasikan dalam hidup kita. Karena apa? Yesus sudah lebih dahulu berperang dan menang gantikan kita. Jadi kita harus ambil kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Yesus dan disediakan oleh Yesus untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Bukan kita yang berperang. Kita hanya merealisasikan kemenangan yang sudah didapat oleh Yesus. Ini rahasia spiritual. Karena kenapa? Paulus sudah bilang bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa kegelapan. Kenapa kita sering gagal? Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering takut? Itu semua ada spiritnya di alam roh, yang membuat mindset kita kacau, yang membuat telinga kita rusak, yang membuat mata kita jadi merah. Sehingga tidak ada pikiran positif, tidak ada pikiran Kristus, tidak ada pikiran sorga dalam menghadapi kehidupan kita. Yang seharusnya, yang destininya, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ini mindsetnya harus dirubah. Sehingga kita tidak menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Tetapi kita menjadi pengikut Kristus yang luar biasa dan berkemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar dari Alkitab. Karena Alkitab mencerminkan semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita punya masalah hidup, jangan cari novel. Jangan lihat drama Korea. Cari Alkitab.
Semua permasalahan ada di situ, semua jalan keluar ada di situ. Semua jawaban Tuhan ada di situ. Baca Alkitab. Ya, nggak usah cari-cari tahu, ngerumpi, tanya. Baca Alkitab. Nanti Tuhan bicara sama kita. Tuhan bicara sama kita. Firman Tuhan tuh hidup loh. Tuhan kita hidup loh. Ya. Memang tidak terlihat, tapi karyanya nyata. Karyanya jelas. Gitu. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita ada masalah, kita dalam pertempuran, kita dalam pergumulan, baca. Nanti Tuhan arahkan. Sangat unik. Waktu di beberapa hari yang lalu, saya cari nats untuk firman. Lalu saya dapat satu nats. Dari beberapa nats, saya diarahkan satu nats. Waktu saya cari untuk pembelajaran bahasa aslinya, ternyata dari beberapa pembelajaran yang saya pelajari, diarahkan lagi ke nats yang sama. Jadi saya tahu sekarang, Tuhan mau bicara hari ini tentang nats ini. Dan saya percaya, kita semua akan diberkati. Amin. Kita buka kitab suci kita. Handphone suci, kitab suci, 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Kita ambil dari perjanjian lama. Oke, ini saya jelaskan dulu karena ayatnya agak banyak, tapi saya jelaskan poinnya aja. Jadi ceritanya, waktu Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat. Raja Yosafat. Nah, dalam keterbatasan karena suku Yehuda itu nggak banyak ya. Yehuda nggak banyak pada saat itu. Dalam keterbatasan jumlah yang tidak banyak, diserang sama musuh. Musuhnya ini mainnya keroyokan. Ya, di sini disebut ada Bani Moab, Bani Amon, bahkan orang Meunim. Jadi mereka keroyokan lah mainnya. Sedangkan Yehuda kecil, makanya disebut Yahudi. Jadi kalau mau tahu kenapa disebut orang Yahudi, karena kaum Yehuda, suku Yehuda, jadi Yahudi. Gitu ya. Keroyok, dan secara logik, secara perlengkapan persenjataan, secara jumlah orang, pasti kalah. Secara realitas pemikiran manusia, kalah. Otomatis ketika musuh mau menyerang rame-rame, sedangkan kita kecil, kaum kita kecil, yang diserang ini rame-rame, gitu ya, rame-rame keroyokan, gabungan. Otomatis takut. Pasti kan? Takut. Takut itu wajar kok. Bukan sesuatu yang negatif, takut itu wajar. Tapi hyper afraid, artinya gini. Ketakutan yang berlebihan itu masalah. Makanya banyak orang yang kena sakit mama. Itu kenapa? Karena kekhawatiran yang berlebihan. Puji Tuhan kalau sudah punya istri, mamah direspon ada mamahnya. Kalau enggak kan bahaya. Ya. Jadi itu karena ketakutan yang berkelebihan. Takut itu wajar. Makanya di ayat 3 dikatakan begini. Coba lompat langsung ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kadang kita takut, kita ada masalah besar yang kelihatannya nggak ada solusinya, udah pasti kita kalah, udah pasti kita hancur, nggak ada can lagi, nggak ada kesempatan lagi, nggak ada pintu lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Tapi di tengah rasa-rasa takut, dan kita mungkin pernah mengalami masalah ini, kita semua pasti pernah mengalami masalah yang namanya besar. Pasti. Tapi ketika kita punya masalah besar, normal kita takut. Jangan menyerah, tapi putuskan untuk cari Tuhan. Ini Yosafat nih. Dan bahkan kalau perlu puasa. Bapak pernah ngalamin? Banyak. Saya kalau kasusnya besar, saya pasti puasa Ester. 3 hari, 3 malam, gak makan, gak minum. Kerjanya sama doa, muji nyembah, baca Alkitab. Banyak. Ini penting. Powerful gak? Oh, powerful. Tapi kalau gak kuat, jangan coba-coba ya. Puasa Ester 3 hari, 3 malam, gak makan, gak minum, hari keempat UGD. Nah, jangan. Mana jemaatnya nih? Oh, di UGD Pak. Kenapa puasa Ester? Gembalanya pusing. Ya. Tapi dikatakan di sini kalau ada masalah yang terlihat besar atau menakutkan, jangan takut. Tuhan kita lebih besar. Cari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, cari Tuhan.
Lanjut di ayat 4, katakan begini. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Katakan semua kota. Hubungan pribadi dengan Allah saat teduh, baca Alkitab, memuji menyembah, pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, itu baik. Sangat baik. Tapi terkadang Tuhan mau, seperti kata Yesus, seperti aku dan Bapa jadi satu, aku mau semua jadi satu. Tuhan rindu yang namanya unity. Tuhan rindu yang namanya gathering. Tuhan rindu yang namanya jemaat, sekumpulan orang percaya. Terkadang ada doa yang bisa kita sampaikan sendiri, hubungan pribadi dengan Tuhan langsung, itu bagus. Tapi Tuhan juga mau kita semua punya hubungan keluarga dalam konteks keluarga kerajaan Allah. Makanya di sini semua, katakan semua, berkumpul untuk minta pertolongan. Kalau satu orang berdoa, itu pasti direspon Bapa di sorga. Lebih lagi, sekumpulan orang berdoa dan bersepakat. Saya percaya sorga bergoncang itu. Ya, makanya kita doakan negara kita. Kita doakan kota kita di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kalau bangsa negeri ini dipulihkan, kita juga yang menikmati. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Hari-hari ini kita melawan musuh yang tidak terlihat. Ada spiritnya. Dimanapun kita berada, karena kita orang benar, kita yang dikuduskan Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, dengan Roh Kudus dalam diri kita, itu ada pertentangan dengan orang-orang sekitar kita yang dikuasai oleh musuh. Hari-hari pasti ada peperangan, goncangan pasti terjadi, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Makanya Tuhan siapkan kita untuk siap tempur, siap perang, menjadi prajurit yang radikal di dalam Tuhan. Tentunya Tuhan akan perlengkapi. Kenapa? Tuhan sudah lebih dahulu menang. Tuhan akan ajarkan kita bagaimana merealisasikan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak perlu berperang. Tuhan sudah lebih dahulu berperang. Cuma kita kan nggak ngerti, seakan-akan kita yang berperang kan gitu. Nah ini ada rahasianya. Jadi putuskan cari Tuhan bersama-sama. Katakan sama-sama saya, bersama-sama. Nah, lanjut. Setelah itu, ya, lalu ketika Yosafat bersama jemaatnya gitu ya, di pelataran Tuhan berdoa gitu ya, minta pertolongan, tiba-tiba belum dan dia berkata ya kepada Tuhan, ayat 6 lompat ke ayat 6 langsung. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Kuasa perkataan yang kita pelajari. Deklarasi doa. Jadi jangan doanya, kami benar-benar tolong. Jangan, perkatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tuhan kita, Jehovah Jireh, yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Perkatakan seperti itu, deklarasikan seperti itu. Nanti saya jelaskan kenapa ini bisa mengundang investasi Roh Kudus, investasi kuasa, investasi power terjadi. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Lalu di ayat 7 dia lanjutkan, katakan begini. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Bestinya Tuhan itu Abraham. Kita ini semua keturunan Abraham rohani. Berkat Abraham yang sudah dijanjikan Tuhan di atas kayu salib, kutuk ganti jadi berkat, itu sudah dimateraikan buat kita semua. Katakan amin. Diberkati untuk memberkati, diberkati melimpah dengan ucapan syukur, diberkati semakin cinta Yesus. Ya, ini berkat-berkat Abraham. Bahkan juga diberkati menjadi berkat. Ini berkat-berkatnya Abraham. Ini penting. Jadi dia ingat seperti dia berbicara sama Tuhan, Tuhan ini janjimu loh. Karena janji Tuhan gak ada yang pernah gugur. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Gak ada yang bisa menggagalkan janji Tuhan. Karena dia Tuhan. Dia maha kekal, maha kuasa. Keberadaannya tidak ditopang oleh siapapun.
Dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena memang dia itu adalah maha. Itu pribadinya Allah. Itu sifatnya Allah. Jadi ketika kita berbicara, berarti Yosafat ini kan sudah merenungkan janji keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Allah. Jadi dia perkatakan lagi. Lanjut, lompat lagi kita ke ayat langsung ya, 12. Ayat 12 kita lompat. Dia berdoa, lalu dia katakan begini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mereka sadar bahwa mereka kecil. Mereka sadar bahwa saat itu laskar yang mereka hadapi itu besar. Bahkan mereka bilang, kami ini lemah loh, kami nggak punya kekuatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini penting nih, ini merendahkan diri. Memuji Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang adil, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, tidak akan membiarkan yang lemah ditindas oleh yang kuat. Dalam konteks ayat ini. Dia minta tolong sama Tuhan. Lalu ayat 13 dikatakan gini. Lanjut ayat berikutnya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mesbah keluarga penting sekali. Kunci-kuncinya. Kalau ada masalah, kalau misalnya urgent kita mau doa, panggil orang di rumah kita, bergandengan tangan, bersepakat, berdoa bersama-sama. Saya percaya, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir. Ya, ini penting. Jangan sendirian. Bilang kiri kanan, jangan sendirian. Ya, ini penting. Bukan itu ya, bukan dua dunia atau apa, jangan sendirian, bukan itu, jangan. Tapi ini supaya kita doanya lebih sepakat, lebih kuat, lebih unity. Oke. Lalu ayat 14 tiba-tiba ketika mereka gatheringnya, mereka sama-sama doa ya. Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tidak ada satu orang suku Lewi tiba-tiba di dalam hadirat Tuhan, diurapi Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 15, dia berseru begini. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wah, keren ya. Keren. Bukan kita yang berperang, tapi Allah. Kalau firman, dengar firman jangan takut, seneng apa nggak seneng? Kalau saya sih ada senang, ada nggak senang. Kenapa? Kalau firman jangan takut itu Allah berfirman gitu, jangan takut. Tiba-tiba di hati kita dikuatkan lagi doa satu itu, bilang jangan takut. Saya senang. Kenapa? Allah lagi beserta kita. Mata Allah tertuju sama kita. Allah sedang membela kita. Allah sedang turun tangan atas perkara kita. Yang saya tidak sukai gini, kalau dikatakan sampai Allah turun jangan takut, berarti saya dalam ketakutan nggak? Ketakutan yang sedang saya hadapi itu yang membuat saya tidak suka. Berarti saya sedang dalam ketakutan besar. Yang saya suka, Allah mendengarkan saya dan bilang jangan takut. Jadi ada yang saya suka, ada yang saya tidak suka. Karena kalau Allah bilang jangan takut, nggak mungkin saya lagi happy-happy dibilang jangan takut, nggak usah lagi happy-happy. Tapi kalau bilang jangan takut berarti saya lagi ada masalah itu. Saya lagi struggling, lagi doa sama Tuhan, puasa, minta tolong, teriak-teriak gitu. Dan mendeklarasikan kuasa Tuhan. Ya ada suka dan tidak suka. Lanjut ayat 16. Dikatakan begini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz
Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Lanjut ayat 17, katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saya mau tanya, kemenangan sudah didapat belum? Hah? Ayo, yang sudah angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Oh. Oke, saya ulang lagi. Ayat 16. Mundur ayat 16. Mundur. Besok, kalau besok udah terjadi belum? Oke. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Coba perhatikan di sini. Yosafat pada saat ini ketakutan nggak? Kenapa ketakutan? Karena mereka sedikit, yang nyerang banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Besok kamu harus menyerang. Masuk akal nggak? Ayo. Nggak masuk akal. Dengan mata yang kita lihat, dengan kondisi yang kita miliki, saya kira ketika Tuhan bilang maju, kalau nggak percaya sama Tuhan, ini jantung pot-pot. Oh, pot-pot ya? Pot. Kenapa? Ini beneran gak nih dari Tuhan nih? Udah jelas-jelas ya lawan kita banyak, kita suruh maju, beneran gak nih? Kan gitu. Tapi ini penting. Ketika kita berseru sama Tuhan dan sorga merespon, jangan meragukan jawaban sorga. Berarti kita gak ada percaya sama sorga. Kita meragukan Allah kita. Bagaimana kita bisa buat Allah turun tangan, campur tangan kalau kita meragukan kuasanya? Sedangkan dia adalah pribadi yang punya kemahaan. Kadang Tuhan menyuruh kita melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah yang tidak masuk akal, yang mustahil. Tapi sekali lagi saya bilang, Tuhan kita sudah menang dan dia berperang gantikan kita. Artinya bagian kita hanya manut, hanya nurut, hanya ikut sekalipun unlogic, sekalipun tidak masuk akal. Ikut aja, kamu akan lihat perkara besar terjadi dalam hidup. Ini penting ya dalam keimanan Kristen. Jadi walaupun belum menang, tapi Nabi Tuhan yang dihinggapi oleh Roh Tuhan sudah berbicara. Ini penting. Terkadang ketika kita ada masalah, kita berdoa sama Tuhan. Kita punya hubungan pribadi. Oke, kita intim. Kita punya saat teduh, kita punya jam doa sama Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan jawab doa kita. Kenapa? Terkadang karena kita intim bisa kita dengar-dengar sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita intim sama Tuhan, kita selalu mendengar jawaban Tuhan. Kalau kita tahu ada jawaban Tuhan, pasti kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus merespon. Ya, ada dua cara ya. Kayak gini kan merespon. Setelah merespon suruh diam. Ini mixing. Merespon, menyerang, tapi suruh diam. Gak usah bertempur. Ada yang disuruh diam, total diam, kamu duduk manis aja, kamu lihat karyaku. Ada yang disuruh merespon. Ketika Lazarus mau bangkit, geser batu itu. Ketika air jadi anggur, bawa tempayan yang berisi air ke sini. Ada respon, ada tindakan. Kalau kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus merespon, keren. Tapi gak semudah itu. Kenapa Tuhan terkadang tidak berbicara sama kita? Supaya kita tidak jadi sombong rohani. Oh, saya dengar suara Tuhan, kamu gak dengar kan? Belum tentu. Ada yang begitu, belum tentu. Tuhan bisa izinkan berbicara melalui kondisi. Tuhan bisa izinkan melalui orang yang bukan percaya. Tuhan bisa izinkan melalui orang yang terendah. Yang kita anggap dia masih belum bisa apa-apa. Rohaninya masih ecek-ecek. Bisa, kalau dihinggapi Roh Tuhan. Yang pasti,
Kalau Tuhan berbicara, hati kita pasti mengetahui itu suara Tuhan. Ketika Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis, bertemu dengan Maria yang mengandung bayi Yesus. Ini pasti dalam kandungan nih, belum jadi manusia, masih janin. Ketika mengunjungi Elisabeth, bayi dalam perut Elisabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, dia bergirang. Ya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, ketika Tuhan ngomong, di sini kita sudah tahu ini suara Tuhan. Begitupun orang yang mengatasnamakan Tuhan, kita bisa tahu ini bukan suara Tuhan. Indikatornya, suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman. Hanya baca firman Tuhan. Lanjut di ayat, kita lompat ke ayat 20, kan ceritanya besok. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ini penting nih, ada dua indikator. Percaya sama Tuhan, kamu akan teguh, kamu tidak akan goyang, kamu tidak akan bimbang. Percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Lanjut, di ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Wah, keren. Ya, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, perhatikan ya, beda ya, bukan pujian dan penyembahan, tapi pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Perhatikan di sini ya, apa beda pujian dan penyembahan? Ini harus belajar nih, ini ada seminar khusus ini. Saya belajar. Hah? Wih, keren. Pujian mendatangkan semangat dan keringat. Kalau penyembahan mendatangkan air mata. Hah? Pujian itu pengagungan. Penyembahan? Penyembahan itu adalah kita memberikan diri kita sebagai korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Harus ngerti nih konteksnya, jangan sok nyanyi-nyanyi, aduh nggak ngerti konteks. Penyembahan itu kita yang jadi korban loh di hadapan Allah. Kita berserah sama Allah, pakai hidup kami Tuhan. Hidupku adalah milikmu, pakai Tuhan, pakai sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Buat kemuliaan namamu, itu penyembahan. Kalau pujian mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersemangat, ya sukacita dalam Tuhan, kekuatan baru. Tapi kalau penyembahan, kita menyerahkan, kita jadi dombanya Tuhan gitu. Terserah deh Tuhan, kamu gembalanya, terserah, saya ikut, saya manut aja. Itu penyembahan. Ada waktunya kita memuji, ada waktunya kita menyembah. Ya, ini penting. Nah sekarang perhatikan sih, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat penghadangan. Sekarang saya tanya, gini, ini rahasia spiritual ya, ini rahasia spiritual. Coba tenangkan hati, fokus ya. Saya berdoa semuanya dapat. Oke gini. Tuhan Allah kita, itu dia punya kemahaan. Keberadaan dia tidak ditopang oleh apapun dan dia tidak butuh siapapun. Itu Allah. Allah itu bukan berarti terus ketika kita puji-puji, gitu ya. Kita puji-puji, terus dia baru mau tolong kita. Kan ada ya, orang yang susah nolongin terus kita bilang, Bapak kan baik, Bapak tuh satu-satunya orang yang pinter loh. Tolonglah bantu kami kan gitu. Allah itu bukan kayak gitu. Allah bukan kayak gara-gara dipuji-puji
Gitu ya, dipuji-puji, terus baru dia nolong. Allah bukan Allah yang insecure. Ngerti maksud saya? Artinya, oh kamu harus muji, karena saya Allah. Untuk dapat pengakuan di Allah. Dia nggak perlu diakui Allah, karena dari ciptaan semesta alam ini kita tahu dia adalah Allah. Jadi dia bukan Allah yang insecure. Bukan. Merasa, wah ini kalau nggak muji berarti mereka nggak ngakui Allah. Enggak, dia bukan gitu. Nah terus kenapa bisa terjadi campur tangannya Allah? Oke, saya jelasin. Fokus ya. Ini bagus. Nah, saya tunggu lihat dulu. Karena ini bagus sekali. Saya harap semua dapat. Saya harap semuanya dapat. Saya tunggu dulu. Ambil minum ya. Saya tunggu dulu ya. Biar semuanya dapat profetiknya. Oke, kayak gini ya. Ketika kita mengakui kebesaran Allah, ketika kita mengagungkan Allah dengan pujian kita, Engkau Allah yang maha besar, Engkau adalah maha agung, Engkau adalah maha kudus, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah penyedia, Jehovah Jireh, Engkau adalah Allah penyembuh, Jehovah Rafa, Engkau adalah damai sejahtera, Jehovah Shalom. Maka sifat Allah yang maha kudus, yang maha besar, yang maha kasih, yang maha benar, ketika kita memuji, sifat Allah itu seperti kena magnet, turun dia, bersatu dia. Kita nggak bisa lihat prosesnya, tetapi ketika kita menyatakan, mendeklarasikan sifat Allah, karena Allah dalam kemahaannya, ruang itu di dalam diri dia, sehingga dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi bukan dia di luar waktu, dia di luar ruang, tapi ruang dan dimensi waktu ada dalam diri dia, dalam diri Allah. Sehingga pada saat kita memuji Tuhan, sifat Allah yang maha kasih, yang maha besar, itu akan merespon, menjadi satu, seperti magnet, menjadi satu. Ketika dia turun, kekudusan dia, maha kudusnya dia, itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kebesaran dia, kekuasaan dia, itu bisa mengalahkan semua musuh. Jadi ketika kita memuji sifat Allah yang memang maha itu, dia akan menjadi satu. Dia akan hadir di situ. Dia akan hadir. Kenapa? Ruang dan waktu di dalam dia. Dia akan hadir di situ. Ketika dia hadir, makanya yang sakit rohani atau sakit jasmani itu sembuh. Yang sedang dalam perperangan itu pasti dibela Allah selama dalam kebaikan. Makanya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit yang sudah bertahun-tahun, wanita pendarahan, 38 orang lumpuh di Bethesda, orang yang buta sejak lahir. Kenapa? Karena dia maha kudus. Kekudusan itu yang bisa mentahirkan. Saya nggak bilang bahwa kita harus kudus untuk ditahirkan, tidak. Tapi saya mau nyatakan pribadi Yesus yang menyembuhkan dalam pelayanannya, menyatakan bahwa dia adalah maha kudus. Kekudusan Allah itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kekudusan Allah itu bisa membangkitkan kita dari keterpurukan. Kekuasaan Allah itu bisa membela kita dari segala musuh, bahkan tembok Yeriko, Goliat pun habis. Ketika kita memuji Allah yang mempunyai sifat Allah, ada non moral, ada moral. Apa artinya? Yang moral bisa ditularkan, yang non moral nggak bisa. Maha hadir, kita nggak bisa maha hadir. Edwin ada di sini, di sana ada lagi si Edwin, nggak bisa, kita nggak bisa maha hadir. Itu namanya non moral, nggak bisa ditransfer. Maha kekal, kita nggak punya sifat maha kekal. Ada lahir, ada kematian. Nah, sifat-sifat Allah yang non moral, salah satunya maha kasih, maha benar, maha kudus. Itu yang menjadikan hal-hal yang tidak baik jadi baik. Hal-hal yang negatif jadi positif. Kutuk jadi berkat, kekalahan jadi kemenangan. Sehingga pada saat kita menyanyikan puji-pujian, kita menyatakan Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita pemenang, Allah kita besar, Allah kita mengasihi kita, Allah kita memberkati kita. Sifat Allah itu akan turun bersatu dengan pujian kita dan memanifestasikan apa yang dia punya di tempat kita berada. Sorga hadir, karena pemilik sorga hadir. Ini profetik.
Karena kenapa? Musuh kita bukan darah dan daging. Ketakutan yang disebarkan oleh musuh di alam spiritual melalui medsos itu membuat kita khawatir, membuat kita bingung, membuat kita takut. Karena musuh mau kita kalah. Tapi dengan nyanyian pujian, kita mengundang manifestasi Allah terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan yes. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lucu ya, ada kesalahpahaman di antara kelompok mereka, akhirnya mereka bertempur satu sama lain. Bisa terjadi nggak sekarang ini? Bisa. Ada kesalahpahaman di antara mereka. Sehingga mereka saling bunuh-membunuh. Penduduk Israel gimana? Penduduk Yehuda gimana? Sama Yerusalem. Suku Yehuda dan Yerusalem. Diam aja. Doa. Lalu ayat 24, apa yang terjadi? Oke, 24 dan 25 kita baca bergantian ya. Saya baca yang 24, yang lain baca 25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25. Katakan amin. Harta bangsa-bangsa dibawa pulang. Bahkan jarahannya lebih banyak daripada yang mereka dapat bawa. 3 hari bolak-balik. Full trip. Wah, orang bilang tuh full trip. Apa ini kemana? Full trip. 3 hari 3 malam full trip. Harta bangsa-bangsa. Ya, ini peperangan ini. Dimanapun orang benar berada, pasti peperangan. Suka gak suka kita peperangan. Kenapa? Kita bawa cahaya terang. Kita bawa cahaya Kristus. Dunia ini dikuasai oleh musuh. Sekarang bagaimana kita memanifestasikan peperangan itu supaya kita menang? Jadi bukan investasi, memanifestasikan. Sehingga dia menang. Nah, pada saat Tuhan bilang, jangan takut. Nih, dengerin kata-kata. Jangan takut. Itu sebenarnya adalah perkataan investasi. Maksud saya gitu. Kenapa perkataan investasi? Waktu dia bilang jangan takut, kemenangan belum terjadi kan? Belum terjadi. Tapi rasa percaya kita sama Allah, jangan takut itu ada di hati kita. Investasi sebenarnya. Kita hanya perlu merendahkan diri, memanifestasikan investasi yang dikatakan Tuhan. Jangan takut. Karena Allah yang berperang, kan gitu diteruskannya begitu tadi, Allah yang berperang. Jadi ketika kita mendengar jangan takut, Allah berperang, kita harus merendahkan diri dan memberikan kepercayaan seutuhnya sama Tuhan. Meresponi apa yang dikatakan Tuhan, sekalipun belum menang. Dan juga perhatikan di sini, ketika mereka bernyanyi, bersorak-sorai, kemenangan belum ada. Tapi ketika mereka menjarah, sukacita itu ada. Iya dong, jarahan 3 hari 3 malam, gak habis-habis. Ada sukacita nggak? Ada. Dapat harta dari bangsa-bangsa, ada sukacita nggak? Ada. Yang saya mau katakan di sini ada pesan Tuhan begini. Jangan kamu bersukacita dulu, baru bisa menyembah Tuhan, baru bisa memuji Tuhan. Orang kan gitu ya, dapat berkat, baru muji Tuhan kan. Wah, haleluya, haleluya. Ya, kalau lagi sedih, haleluya. Kan gitu ya. Tapi harusnya kita harus tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika kita memuji Tuhan, sukacita itu datang. Ya, jangan dibalik-balik. Sukacita dulu, baru muji-muji Tuhan. Bukan, muji Tuhan dulu, sukacita itu masih datang. Ya.
Ini key-nya, ini poinnya. Makanya kita perlu yang namanya memuji dan menyembah Tuhan. Perlu sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Dimanapun, mau ngulek cabe kayak, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Karena belajar bikin cabe. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Dalam nama Tuhan Yesus cabe jadi. Kan gitu. Wah, tambah enak. Jadi harus begitu. Ya, yang kerja nanti komputer juga gitu. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Ujung-ujungnya diketik itu syairnya lagu. Jadi harus tetap sukacita dalam Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji, rejoicing, joy itu akan turun. Jangan tunggu joy-nya dulu. Ya. Tetap bergembira, tetap bersukacita dalam Tuhan setiap saat. Karena sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita, Bapak Ibu. Gak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, gak mungkin, gak bisa. Tapi dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan bisa buat 1000 cara, 1.000.000 cara untuk mempromosikan anak-anak. Untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup anak-anak. Ingat, yang berbuah bukan pohon, tapi ranting. Ya, yang berbuah itu ranting, bukan pohon. Makanya ranting harus melekat kepada pohon. Kita sebagai ranting harus dekat sama Tuhan. Digigit nyamuk aja, Tuhan pasti bel. Nah, kemarin tuh saya ingat banget tuh. Jadi anak saya kasih hadiah ulang tahun saya, celana pendek. Saya maunya beli celana selutut. Dan saya sudah bilang sama Pak Wendy, saya suka celana selutut. Jadi dibelikan celana kayaknya ukurannya lebih panjang. Begitu dipakai, ya gimana ya? Nggak lebih, nggak kurang, pas-pas di perbatasan border gitu ya. Jadi ya, karena anak-anak saya ini kan niatnya baik. Ada papi pakai. Makanya kemarin saya pakai juga di gereja. Saya tes dulu di Tiban. Mau makan, saya bilang, saya jarang-jarang nggak formal, saya biasanya formal. Pakailah yang nggak formal. Saya makan di Tiban. Waduh Bapak Ibu, ternyata begitu saya makan di Tiban, karena celananya pendek, lalernya banyak. Jadi mau makan, saya bilang, aduh Tuhan, ternyata enak pakai celana panjang juga ya. Nah, saya mau cerita kesaksian tentang firman ini apakah hidup apa enggak. Oke, ada 2 kasus saya alami dalam seminggu ini. Jadi ceritanya kita sudah tahu ya, Tuhan sudah bicara sama GBI Pantai Permata, sama kita, sama gerejanya, bahwa Tuhan akan mempercantik gereja. Jadi itu saya amini, saya imani, saya responi. Dan gak usah tanya dana dari mana, Tuhan yang berperang gantikan kita, Tuhan yang akan beri kemenangan buat kita. Itu aja, prinsipnya gitu aja. Jadi salah satunya, saya nih tiba-tiba diarahkan Tuhan matanya lihat kamera kita. Kamera yang dipakai sejak COVID. Sejak COVID kan kita harus online. Tapi kamera kita kan pakainya keren ya. Kemarin pakai karet merah, nanti karet hijau, nanti karet hitam gitu ya. Kenapa kalau nggak pakai karet, nggak bakal bisa ngerekam lama. Jadi harus pakai DC coupler atau baterai coupler. Baru supaya jangan jatuh, dikaretin sama saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, ini kamera dipakai sejak tahun 2020. Dan kamera ini kalau nggak salah saya beli di Simlim Tower. Di Simlim Tower waktu saya masih kerja di Singapura, itu sekitar tahun 2007. Keren ya, cara Tuhan memelihara barang-barang bangsa Israel. Kasutnya 40 tahun gak robek-robek. Kan sepatu saya dari saya pertama kali khotbah sampai sekarang. Yang kemarin kesaksian beli di Mega Mall itu. Beli berapa? Cari harga yang hampir 1 juta cuma bayar 100 berapa puluh ribu. Ini dari Tuhan nih sampai sekarang masih saya pakai. Gitu. Kalau barang dari bangsa Israel apalagi uangnya kudus, waduh itu bakal lama sekali. Nggak pernah ganti-ganti. Handphone saya kalau nggak rusak nggak ganti itu. Itu barang-barangnya Israel rohani. Itu barang-barang Israel rohani. Ya, jadi kalau gembalanya pakai batik diulang-ulang, itu hartanya dari sorga. Gak pernah beli baju, gak pernah ganti baju itu. Gitu ya. Nah lanjut, ketika saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau beli kamera buat gereja, supaya jangan pakai karet, malu lah kalau ada tamu khotbah lain datang. Idih Pak Edwin kok kameranya dikasih karet. Dalam hati saya, yang penting kan bisa jalan. Tapi ternyata Tuhan gak mau, Tuhan mau nyatakan kemuliaan. Jadi saya akhirnya dikasih 1 kamera, saya beli online. Begitu saya beli online, saya tes, pakai USB saya colok, nggak bisa nyala. Waduh, saya langsung pucat.
ini uang gereja lagi. Saya ketakutan setengah mati, aduh gimana? Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Saya bilang gini, Tuhan, ya udahlah saya videoin semua, saya komunikasikan dulu baik-baik dengan orangnya, saya return, saya ajukan pengembalian. Akhirnya diajukan pengembalian, orangnya bilang, oke dikembaliin aja supaya jadi berkah. Ya udah saya kembaliin. Sampai di sana, orangnya berubah pikiran. Enggak, ini saya tes bagus, gini gitu gini. Tapi cara tesnya beda sama saya. Saya cara tesnya pakai kabel panjang karena ada extension kabel. Dia pakai tesnya langsung dari kamera dicolokin langsung. Jadi yang masalah sepertinya incompatibility kabelnya. Akhirnya dari tanggal 2 Juli sampai tanggal kemarin hari Sabtu kalau nggak salah, apa hari Jumat. Tanggal 8 Agustus. Dari tanggal 2 Agustus sampai 8 Agustus kami struggling. Dia selalu minta ini, minta itu, minta bukti ini, minta bukti itu supaya saya punya kesalahan, akhirnya pengembaliannya di-cancel. Tapi karena saya percaya Tuhan saya bela saya dan saya berada dalam kebenaran, saya percaya Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Pribadi kebenaran adalah Yesus yang akan membela saya, yang akan memberikan kemenangan buat saya karena dia sudah lebih dahulu menang. Jadi saya ikuti. Apa yang terjadi tanggal 8 dengan doa dan perjuangan, akhirnya uangnya dikembalikan. Dan setelah dikembalikan Tuhan bilang, nah kamu beli yang lebih canggih. Saya baru mengerti kenapa Tuhan gak izinkan transaksi itu. Karena Tuhan mau pakai sesuatu yang lebih baik. Tuhan kita tuh begini. Dia ekstrim. Kita kekurangan makan. Itu bukan hanya dikasih apa yang kita minta. 5.000 orang laki-laki belum termasuk emak-emak dan anak-anak itu masih sisa 12 bakul. Dan semuanya tidak terbuang. Itu praktikan ayat itu. Makanya gak boleh buang makanan. Itu firman loh. Coba pelajari firman. Renungkan firman. Dikasih sampai kenyang, sisa 12 bakul, dan bahkan gak ada yang terbuang. Tuhan kita ekstrim. Dia kalau mau kasih, dia kasih. Wow, kita sampai tercengang-cengang. Tuhan, saya cuma minta segini, kok Tuhan kasih lebih? Nah, itu Tuhan kita. Tuhan kita ekstrim. Itu satu. Yang kedua, kemarin kan saya lagi mikir gimana caranya ya, saya gak punya waktu, gimana cara ini supaya jalan gitu, gimana caranya. Jadi kemarin saya mulai pelan-pelan lah kerja, ngebor ini, ngebor itu, pasang ini, pasang itu. Listrik belum karena ada beberapa barang untuk anti api dan anti setrum belum datang. Saya lagi order itu. Jadi saya lagi pikir gimana ya Tuhan, gimana. Sementara Senin saya mau ke Dabo Singkep. Itu sudah saya pending 2 minggu jadwal saya. Satu dan lain hal. Dia hari Senin saya mau berangkat sama Hoki ke Dabo Singkep. Tolong jangan telepon Hoki, jangan ganggu Hoki ya. Kasihan, dia lagi bantu saya. Ki di mana? Oleh-olehnya gimana? Jangan kasihan. Dia mau ikut saya, dia mau jalan-jalan katanya. Udah saya bilang, udah ikut saya jalan-jalan. Jadi saya pikir Senin saya mau berangkat ke sana, otomatis karena saya urusi satu bank di sana, bank pemerintah, saya harus punya persenjataan. Artinya bahan-bahan yang saya bawa untuk memperbaiki. Nah, salah satu bahan itu masih ada di JNE dalam proses sortir. Ya, kalau statusnya sortir kan belum proses pengantaran, masih sortir. Saya sibuk. Itu hari Sabtu statusnya sortir. Belum dikirim, sortir. Saya lagi sibuk kerjaan ini. Sampai akhirnya, terakhir aja mau pulang, istri saya bilang, Pi, WC belum. Oh iya, WC. Tadinya main api, sekarang main air. Dah, saya kerjain WC. Setelah selesai kerja WC, saya lupa tuh, ngeblank. Saya gak ingat, saya harus ngambil sendiri di JNE, kan bisa ngambil langsung. Saya lupa. Jadi saya gak tahu tuh. Padahal Minggu JNE tutup kan gitu. Senin saya udah berangkat, kapal pagi. Kapalnya cuma sehari sekali ke Dago. Kalau gak salah 7 jam. Kapalnya 7 jam. Jadi berangkat pagi sampai sana sore. Terus udah gitu, saya pulang. Sampai pulang, saya lihat, kok ada paket? Kok bisa ada paket? Saya masih mikir lagi, kok ada paket? Oh, Dewi kali sama Hoki. Malum, kemarin 88. Oh iya, jangan diikutin ya. Kalau memang butuh nggak apa-apa. Jangan jadi gaya hidup. 88, 99, 10, 31 bangkrut. Nah, jangan. Ya, jadi karena kebutuhan aja. Ya, jadi setelah saya lihat, kok nama saya pengirimnya, ini pengirim alat yang saya butuhkan untuk dibawa ke Dabo. Saya pikir,
Oh, berarti mungkin dari sortir sudah proses pengantaran. Saya cek lagi, saya buka aplikasinya. Saya cek di barang saya. Masih dalam sortir. Tadi pagi nih sebelum berangkat gereja, JD hubungin saya, karena udah kenal kita. Pak, barangnya jadi diambil nggak? Kalau jadi diambil, Bapak datang aja, kita bantuin. Saya bilang sama JD, barangnya udah sampai rumah Om. Status di mereka masih dalam sortir. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nganter paket itu kalau bukan malaikat yang disuruh Tuhan itu? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kemenangan bisa dimanifestasikan ketika kita memuji-muji Tuhan. Ini penting. Jangan gak percaya. Saya sudah ngalamin mujizat, mungkin ribuan mujizat, mungkin jutaan mujizat. Keren loh Tuhan kita. Kalau sakit penyakit jangan ngomong deh. Banyak lagi. Jadi yang penting di sini adalah pastikan kita dalam hidup kita terus memuji-muji Tuhan. Menyembah Tuhan, mempersembahkan korban ucapan syukur. Saya percaya hidup kita gak sama lagi. Dan apa yang dikatakan Tuhan 2025 ini, double blessing, double berkat, penuaian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Beri kemuliaan, jangan tanggung dong. Saya kasih tahu kalau ngomong berkat tuh harus semangat. Ya. Iya, harus semangat. Karena kita diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Pemusik saya undang maju ke depan. Hari ini kita belajar bahwa salah satu kemenangan atas peperangan itu adalah bersukacita, bergembira, memuji Tuhan. Maka sifat Allah akan termanifestasi dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Hidup kita diperbarui, hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita dibawa terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu, mulai hari ini rajin-rajinlah memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yuk kita nyanyikan satu lagu biar semangat Bapak Ibu. Saudara makin berdiri. Kita nyanyikan lagu yang semangat. Allah di pihak kita. Gak ada yang bisa lawan kita. Allah kita lebih dari pemenang. Karena itu kita deklarasikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak buat firman. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapat tuntunan sorga yang baru. Kami tahu Tuhan di hari-hari ini goncangan akan semakin besar. Kami selalu ada dalam peperangan. Tapi kami percaya satu hal, Tuhan Yesus sudah menang.
Oleh sebab itu, biarlah kami terus memuji-muji Engkau, memanifestasikan kemenangan itu dalam hidup kami, di semua aspek kehidupan kami. Dan kami percaya ada terobosan-terobosan baru, ada pintu-pintu baru, ada berkat-berkat baru yang akan kami terima di tahun 2025 ini, bagi hormat dan kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak, biarlah spirit, roh ujian penyembahan itu mengalir Tuhan, mengalir buat anak-anak, sehingga hari-hari mereka tidak pernah hampa, tapi hari-hari mereka terus diisi dengan nyanyian, pujian dan penyembahan, memuliakan nama Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, sehingga sorga merespon, sorga menjadi satu dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi di sorga terjadi dalam hidup kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap melekat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya berkati benih firman yang ditabur untuk tumbuh subur di tanah hati kami, ke bawah berakar, ke atas bertumbuh, berpucuk, berbuah lebat dan manis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan ilahi, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat keselamatan, bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.